Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi atau jaminan lainnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianantika dengan NIM 190302059. Nama saya Dwi Francisca Putri Aulia, NIM 190302031. Saya Nivada Pradelia dengan NIM 190302037. Latar belakang audit. Audit adalah proses yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas suatu laporan keuangan. Alvin Ahrens dan James K. Roberts memberikan definisi auditing yang hampir sama, di mana auditing merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti oleh orang atau badan yang bebas tidak memihak mengenai informasi kuantitatif unit ekonomi dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi kuantitatif dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dalam melakukan audit, seorang auditor memiliki tujuan utama yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pak Bu. Latar belakang asuransi. Audit atas laporan keuangan merupakan bagian dari jasa penjaminan yang diberikan kantor akuntan publik kepada sebuah perusahaan. Jasa penjaminan ini memiliki nilai karena pemberi jaminan bersifat independen dan tidak bias dengan informasi yang diperiksanya. Perusahaan diwajibkan untuk meminta pendapat audit dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penjaminan atas kepercayaan publik kepada perusahaan. Salah satu jasa penjaminan yang diberikan kantor akuntan publik yaitu jasa assurance, jasa audit atau assurance service yang dapat dilakukan oleh akuntan publik. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pengauditan merupakan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambilan keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit auditor. Kualitas audit dapat terjadi apabila prosedur-prosedur audit dijalankan dengan baik oleh auditor. Pengertian auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Atau juga, auditing adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang digunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atas informasi mengenai asersi-asersi kegiatan. Pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Jasa assurance dan jasa atestasi. Jasa assurance adalah jasa profesional independen untuk memperbaiki kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan ini membutuhkan jasa profesional independen karena memerlukan informasi yang handal dan relevan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa assurance untuk memastikan kualitas informasi yang akan dijadikan basis pengambil keputusan. Jasa assurance dapat diberikan oleh akuntan publik maupun non-akuntan. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggung jawab pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Yang kedua, atestasi mengenai
pengendalian internal atas pelaporan, manajemen menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti kriteria sudah mapan. Yang ketiga, review laporan keuangan historis. Untuk review atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sama seperti audit. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Untuk atestasi mengenai teknologi informasi, manajemen mengeluarkan berbagai asersi tentang reliabilitas dan keamanan informasi elektronik. Pertumbuhan teknologi internet dan e-commerce telah menciptakan permintaan akan jenis-jenis assurance ini. WebTrust dan Sistrus adalah jasa-jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan assurance ini. Jasa WebTrust yaitu memberi kepastian kepada pengguna situs internet. Ada juga jasa Sistrus yaitu mengevaluasi dan menguji reliabilitas sistem dalam berbagai bidang. Yang kelima, jasa atestasi lain. Jasa-jasa asuransi ini berbeda dengan jasa atestasi karena akuntan publik tidak diharuskan mengeluarkan laporan tertulis dan kepastian itu tidak harus mengenai reliabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. Penugasan jasa asuransi lain ini berfokus pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan, sama seperti jasa atestasi. Sebagai contoh, seorang akuntan publik dapat memberikan kepastian mengenai penggunaan data pribadi yang disediakan pelanggan oleh suatu perusahaan. Jenis-jenis audit. Akuntan publik melakukan 3 jenis utama audit, yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Yang pertama, audit operasional. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi pengajian. Akuntan merasa kurang menguasai bidang ini adalah mengevaluasi efisiensi, akurasi, dan kepuasan pelanggan atas pemrosesan distribusi surat dan paket oleh perusahaan seperti Federal Express. Yang kedua, audit ketaatan. Audit ketaatan atau complete audit dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Berikut ini adalah contoh-contoh audit ketaatan untuk suatu perusahaan tertutup. Ada 4 contoh, yaitu yang pertama, menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh controller perusahaan. Yang kedua, review tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum. Yang tiga, memeriksa perjanjian kontraktual dengan bankir dan memberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan-persyaratan hukum. Dan yang keempat, menentukan apakah hipotek bank sesuai dengan regulasi pemerintah yang baru diberlakukan. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan atau financial statement audit dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi atau internasional. Walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar KAS atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya, fokus utama dalam buku ini tertuju pada audit laporan keuangan. Ini jenis auditor. Ada beberapa jenis auditor yang dewasa ini berpraktik. Jenis yang paling umum adalah kantor akuntan publik, yaitu auditor badan akuntabilitas pemerintah, agen-agen penerima negara, dan auditor internal. Yang pertama, auditor badan akuntabilitas pemerintah. Auditor badan akuntabilitas pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office atau disingkat dengan GAO, sebuah badan non-partisan dalam cabang legislatif pemerintah federal. Dengan diketahui oleh Komptroller General GAO hanya melapor dan bertanggung jawab kepada Kongres. Tanggung jawab utama GAO adalah melaksanakan fungsi audit bagi Kongres
dan badan ini memikul banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah GAP. Yang kedua, agen-agen penerima negara. IRS di bawah arahan Commission of Internal Revenue bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak federal sebagaimana yang didefinisikan oleh Kongres dan diinterpretasikan oleh pengadilan. Salah satu tanggung jawab utama IRS adalah mengaudit SPT pajak wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut Internal Revenue Agent atau agen penerima negara. Dan yang ketiga, auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti GAO mengaudit untuk Kongres. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada si pemberi kerja. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas 1 atau 2 karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab yang berlainan, termasuk di banyak bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional dan memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer. Standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini menyakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Standar auditing yang berlaku umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, standar umum. Standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor. Yang kedua, standar pekerja lapangan. Standar pekerja lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Dan yang ketiga, standar pelaporan masyarakat, bahwa laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, dan juga mengidentifikasi keadaan di mana GAAP tidak diterapkan secara konsisten dalam tahun berjalan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Manfaat dan keterbatasan audit dan asuransi. Manfaat auditing. Hasil audit dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Audit dilakukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, melakukan perbaikan, meningkatkan efisiensi dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Ada beberapa manfaat audit yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama, bagi manajemen informasi. Audit dapat dimanfaatkan manajemen untuk membantu menyelesaikan hambatan yang berfungsi setiap fungsi organisasional. Manajemen akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas usaha secara lebih terarah. 2. Bagi pemilik modal, audit memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik modal untuk mengubah kebijakan organisasi, menentukan strategi, menilai kinerja manajemen, dan menentukan perlu tidaknya mengadakan sistem pengendalian kegiatan organisasi. 3. Bagi seorang auditor, audit dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang operasi organisasi serta permasalahan yang dihadapinya. Yang terakhir, bagi masyarakat umum, hasil audit dapat digunakan oleh pihak-pihak luar seperti investor, calon investor, bank, pemerintah, dan lain-lain dalam pengambilan keputusan. Manfaat asuransi. Yang pertama, ketenangan jangka panjang. Manfaat asuransi paling nyata yang akan diperoleh adalah ketenangan jangka panjang. Dengan mengambil produk asuransi tertentu, nasabah akan menerima jaminan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam polis. Benefit asuransi selanjutnya berkaitan dengan fungsi asuransi sebagai tabungan dan investasi. Nasabah yang menjadi pemegang polis di perusahaan asuransi biasanya akan mendapatkan jaminan pengembalian berupa investasi di akhir kontrak dengan fleksibel dan kelonggaran pada masa pertanggungan. Ada juga produk asuransi unit link di mana nilai tunai
investasinya dapat diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Yang ketiga, meminimalkan kerugian terjadi. Dan yang terakhir, memudahkan pengelolaan keuangan. Keterbatasan audit laporan keuangan. Suatu audit laporan keuangan memiliki sejumlah keterbatasan yang melekat. Salah satunya adalah auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Berikut ini adalah beberapa batasan ekonomi tersebut. Yang pertama, biaya yang memadai. Pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif. Selain itu, auditor juga dapat memilih untuk menguji sistem pengendalian internal dari sistem pengendalian internal yang sudah berfungsi baik. Yang kedua, jumlah waktu yang memadai. Biasanya, laporan auditor harus terbit dalam waktu 3-5 minggu setelah tanggal laporan posisi keuangan. Pendeknya waktu dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang transaksi dan kejadian ekonomi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang berdampak pada laporan keuangan. Prinsip akuntansi alternatif. Prinsip akuntansi yang berlaku umum memang memperbolehkan penggunaan prinsip akuntansi alternatif. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang alternatif prinsip akuntansi yang dipilih dan akibatnya pada laporan keuangan. Yang terakhir, estimasi akuntansi. Estimasi merupakan bagian yang melekat pada proses akuntansi dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan apa dan bagaimana hasil dari suatu ketidakpastian. Sementara itu, keterbatasan asuransi. Yang pertama, dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Yang kedua, sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Yang terakhir, tidak ada pengawasan Dewan Syariah. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.